menuju ada atau malah tiada, mengarungi waktu yang lama. Dalam perjalanan kami, ada yang bertahan beberapa tahun, bulan, bahkan hanya beberapa hari saja untuk bisa bersama. Meski begitu, kami semua tetap sama-sama menjadi pejuang di pondok AM ceria ini. Rame-rame rantas, malam-malam putung, dewe-dewe tatak, rame-rame kompak. Solidaritas, totalitas, dan loyalitas. Angkatan yang lahir dari embrio Gazanesia dan dari rahim HM Ceria. Wujud dari setiap deru nafas dalam menimba ilmu. Tempat di mana kekuatan dan kekompakan ditempa. Hamas itu lambang dari kerja keras, lambang dari sebuah perjuangan, dan juga lambang kebebasan, yang dimana di dalamnya diisi oleh orang-orang yang kompeten, yang saling bahu-membahu di antara satu sama lainnya, dan menjunjung tinggi sportivitas, nilai-nilai keagamaan, dan juga pesantrenan. Hamas merupakan tempat di mana kesabaran, kekuatan, dan semuanya itu diuji. Hamas adalah sebuah air hujan yang dibutuhkan bagi orang-orang yang dahaga akan kebaikan. Hamas itu adalah seperti secangkir kopi, pahit dan manis bertemu dalam sebuah kehangatan. Hamas adalah rahmatan lil alamin. Darinya tertanam kebahagiaan, kesemangatan, dan penuh kasih sayang untuk semua angkatan Lirboyo. Semasa ibtidaiyah yang sekarang sudah berganti nama menjadi sanawiyah adalah masa-masa yang sangat berat, di mana kami harus mengentaskan semua kebiasaan buruk selama kita di rumah, digembleng dengan berbagai asupan zahir dan batin agar menjadi orang-orang terpelajar yang militan. Maksudnya gini ya guys, di dalam kitab Tauhid teman-teman, bahwasanya dalam kitab Fathul Qorib, di dalam kitab Ahkamul Sharid, ini kami syaratkan ketika kita puasa. Waktu itu belumlah terlalu familiar takziran seperti memanjat pohon palem di An-Nahdhah, merangkak di pagar lantai 2 dan 3 Al-Ittihad, memanjat pilar-pilar bangunan, sampai meminta stempel ke toko-toko Assalam, di Ali, bahkan juga toko pojok. Namun sekarang, di mana masa setelah kami, takziran semacam itu adalah hal yang lumrah, yang bahkan kian beranak pinak dan semakin semarak. Tapi kami di sini yakin itu bukanlah wujud dari kemarahan, apalagi kebencian guru-guru kami, melainkan itu adalah manifestasi dari bentuk kasih sayang dan kepedulian guru-guru kami tercinta. Dulu dan mungkin sampai sekarang, orang lain mengenal guru kami dengan guru yang killer atau lain kata sebagainya, yang mengarah ke peran-peran yang protagonis, sehingga prestasi-prestasi yang kami raih selama ini dalam momen bersejarah sepanjang masa, seperti Mahafadzah Ahlus Sanah misalnya, kami mampu mencapai angka 99,1% di tingkat 1 sanawiyah dan angka 99,4% di tingkat 2 sanawiyah, hingga dengan capaian 100% di Muhafadzah Al-Imriti di penghujung sanawiyah. Apa yang kami raih selama ini tentu tidak bisa tercapai apabila tanpa didikan,
cinta dan kasih sayang dari beliau-beliau semua. Tepat pada tanggal 22 September 2016, melalui 3 pilihan nama, yakni Gajah Mada, Gerakan Mujahidin Mutakharrijin 2022, Hamas, Heroic of Association HM As-Salafi, dan Arjuna, Narju Barokah min Masyayikhina. Secara demokratis kami sepakat bahwa nama Hamaslah yang akan menjadi identitas kami. Kenapa harus Hamas? Karena nama Hamas sendiri terinspirasi dari pasukan elit yang berdiri tegak di jalur Gaza, menjaga dengan segenap jiwa raga tanah air yang telah dijanjikan. Namun di sini kita berdiri tak luput dan tak lain sama halnya persis dengan Gaza yang ada di sana. Kami di sini Hamas, lahir dari embrio Gaza 22 yang sekarang lebih dikenal dengan nama Gazanesia, yang akhirnya antara kami Hamas 22 dan mereka Gazanesia telah menjadi satu, yang menyatu menjadi satu kesatuan yang nyata. Hamas mengajarkan kami akan sebuah kekeluargaan dan juga kebersamaan. Kami mencoba mempertahankan 126 anggota dengan semaksimal mungkin, meski pada akhirnya kini hanya menyisakan 86 anggota yang ada. Di pondok HMC tercinta ini, kami dididik untuk menjadi seorang santri yang militan dalam menyerap semua pelajaran. Seberat apapun dan sebanyak apapun rintangan serta cobaan, kami harus tetap semangat melaluinya dengan rasa pantang menyerah. Teringat la'ak udujubna anil haijai walau tawalat zumarul akbar. Anak tangga mulai dari alala, matlab, tanwirul hijab, qaidah as-sorfiyah, dan amsilatut tasrifiyah sampai al-imriti menjadi tangga terakhir sewaktu ibtidaiyah kala itu. Lalu di tangga aliyah kami melewati Alfiyah Ibnu Malik dan juga Jauharul Ma'ani. Dan di tangga terakhir Ma'at Ali yang sebelum kami adalah Ubudul Juman dan sekarang telah berganti nama menjadi Alkitab dan As-Sunnah, kami juga berhasil melaluinya tanpa ada suatu hal apapun, yang pada akhirnya menjadikan itu semua sebagai bekal kami nanti dalam mensyiarkan agama Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Karena dalam salah satu bait Alfiyah disebutkan bahwasannya wa ma yaril mudhofa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi ila ma'hudika. Seorang santri atau seorang mudhofilah akan menjadi pengganti bagi mudhofnya atau seorang kiai ketika seorang kiai tersebut diambil menghadap kepada ilahi. Untuk tetap selalu menjaga kebersamaan dan keberagaman, menjaga ikatan kekeluargaan dan keharmonisan, serta menjaga langkah dalam mengharumkan nama bangsa, nama negara, serta nama HM Ceria. Kami berusaha membentuk tim yang berdivisi dalam hal perekonomian, pembangunan, pendokumentasian, serta tim yang belum ada sebelum kami, yakni tim yang berdivisi dalam kajian-kajian ilmiah. Dari divisi-divisi ini, akhirnya daya motorik tentulah kesolidaritasan yang akan terbentuk nantinya.
Dalam menguji kesolidaritasan tersebut, kami telah menjalankan berbagai macam kegiatan yang cukup melelahkan pada tahun ini. Dimulai dari kegiatan yang memang itu menjadi kegiatan wajib kita sendiri, sampai dengan kegiatan yang harus melibatkan kalian semua. Dalam agenda Jumat Bersih misalnya, dengan semangat yang membara, hari dimana pada umumnya kalian semua mengistirahatkan badan, pikiran. Setelah berhari-hari kita semua digembleng dengan berbagai macam pelajaran. Kami rela terkantuk bangun pagi-pagi untuk menjalani rutinitas tersebut. Kami harus terbangun untuk membersihkan selokan, mulai dari hulunya, selokan depan dan belakang HMC, sampai ke hilirnya, sungai besar yang ada di komplek perumahan sana, hingga menyapu halaman, memotong rumputan, serta menata beberapa barang yang berserakan. Tapi kami tetap semangat. Kami menjalaninya dengan penuh semangat tanpa merasa lelah, sehingga tak terasa terkadang kerja kami sampai larut azan berkumandang. Napak tilas kebersamaan kami terus berlanjut sampai saat dimana malam Idul Adha telah tiba. Kami semua berbondong-bondong datang menuju musola untuk mengumandangkan takbir. Yang mana itu mungkin menjadi takbiran bersama kita selama menjadi pelajar, selama menjadi santri di Pondok Haramin Ceria. Setelah itu kebersamaan kita semua dilewati dengan ritual masak bersama, sampai-sampai asap menjadi warna langit di cakrawala. Mungkin sebagian ada yang merasakan sedih kala itu, saat dimana untuk pertama kalinya dalam momen takbiran Idul Adha tidak dirayakan dengan keluarga, tidak dirayakan dengan sanak famili. Dari situ kami mencoba menghiburnya dengan mempersembahkan berbagai jenis akrobatik seperti memakan beling hingga bambu gila yang menutup perjumpaan kita malam itu. Di kegiatan lain, pada saat bulan Agustus tiba, dengan semangat 45, kami berencana untuk menyemarakkan hari kemerdekaan secara serempak sebagai HM. Sempat dihantui rasa pesimistis kala itu. Kami takut, apakah nanti acara ini akan berjalan sesuai rencana atau hanya menjadi omong kosong belaka. Karena apabila itu semua terlaksana, itu akan menjadi salah satu sejarah di pondok kita. Namun cuma itu tertampil, sungguh-sungguh tak terduga. Kalian membantu kami menciptakan hal-hal yang istimewa. Semua berjalan sangat-sangat menurut. Mulai dari tarik tambang, balap bakiak, estafet kartu, dan panjat pinang. Dan kita semua menjadi pelaku sejarah. Tanpa partisipan kalian, kami hanyalah akan dianggap sebagai pembual asumsi, pembual rencana belaka. Tak hanya sampai di situ kebersamaan kami diuji. Saat liburan Maulid tiba, yang saat itu bertepatan dengan Hari Santri Nasional, kami memiliki rencana untuk mengisi momen liburan tersebut bersama teman-teman PPHM semua, untuk menjadikannya sebuah momen liburan yang dapat dinikmati oleh seluruh warga PPHM. Dan itu sangat-sangat membutuhkan partisipan dari kalian semua. Meski kami tahu hal itu sangatlah sulit, karena pada malam harinya kita
ada agenda menonton film secara bersama-sama. Di pagi harinya, seluruh jamiah, seluruh warga BPHM akan dilelahkan oleh berbagai macam lomba. Dan masih dalam simponi liburan dan hari santri nasional, kami sempat mengadakan acara buka masal sebagai aksi kemanusiaan di bidang kesehatan. Lagi-lagi hasilnya sangat-sangat luar biasa. Bukan kami yang menjadikan kesuksesan itu ada, melainkan partisipasi kalianlah yang menjadi ujung tombak terrealisasinya kegiatan-kegiatan tersebut. Memasuki akhir tahun ini, kami terus memutar cara bagaimana kita bermanuver melalui beberapa agenda, agar apa-apa yang telah kami rencanakan, apa-apa yang telah kami lakukan bisa tetap terkenang, bahkan bisa dijadikan daya tarik atau bisa dijadikan uswatun hasanah, contoh untuk adik-adik kita untuk meneruskan semua perjuangan yang telah kami usahakan pada tahun ini. Termasuk panggung kreasi yang terbalut dalam acara Pilar Pinar dan pembukaan tahun baru 2022, yang dimana dalam acara tersebut dihadiri oleh seluruh elemen dari berbagai penjuru pondok pesantren Lirboyo. Di situ kami mencoba menghibur kalian semua warga BPHM dengan sedikit kreasi, kemudian berbagai souvenir dan juga door prize yang kami sediakan untuk kalian. Meskipun pada waktu itu mungkin sebagian besar bagi kalian belum mendapatkan door prize dari kami. Bukan door prize, bukan souvenir yang kami perhitungkan, melainkan antusias kalianlah yang membuat kami terkesan. Bagaimana tidak, tanpa disangka kalian datang 3 kali lipat dari apa yang telah kami perhitungkan. Sungguh-sungguh menjadi hal yang sangat-sangat istimewa. Malam ini kami berpesan, semoga apa yang telah kami lakukan mulai awal Hamas terbentuk sampai dengan titik ini dapat bermanfaat bagi diri kami pribadi dan juga bagi Ponpes HM Ceria ini. Terima kasih HMC, dari kami kecil engkau telah mengajarkan kami hingga kami menginjak dewasa, selalu memupuk kebersamaan, keterampilan, kesuksesan, dan mengajarkan kami cara melewati berbagai lika-liku kehidupan. Terima kasih guru-guruku, engkau adalah panji patriotku, mengajariku tanpa mengeluh, bersabar mendidikku yang dilanda biru. Engkau adalah pahlawanku, pahlawan yang menyelamatkanku dari kegersangan menuju gerbang yang terang benderang. Terima kasih yang tiada tara akan ilmu serta doa-doa. Terima kasih juga kalian kakak-kakak kelas kami, karena kalian jugalah kami terobsesi, termotivasi untuk menyusul kalian menamatkan program pendidikan sampai akhirnya kita berhasil melampauinya di tahun 2022 ini. Terima kasih juga para pejuang-pejuang muda, Aswihan 2023, Ashabi 2024, Aswatama 2025, Brigade Al-Qosam 2026, Sniper 2027, Sultan 2028, Yudhistira 2029, dan Angkatan 2030, serta angkatan lainnya yang tidak bisa kami sebutkan. Tanpa kalian, kami bukanlah apa-apa, melainkan hanya benalu yang merajut manja atau hanya sebatas sampah yang tiada guna. Kami di sini menengadahkan tangan, berdoa semoga perjalanan kami untuk mengarungi samudera masa depan bisa berjalan dengan lancar.
apa yang telah kami peroleh di sini dapat bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Menjadikan semuanya jariah di dunia dan mendapatkan ridho indahnya surga. Sampai pada akhirnya kami harus mengucapkan kata berpisah, berpamitan. Namun bukanlah perpisahan yang sesungguhnya, karena kita tak benar-benar akan berpisah. Kita akan selalu bersama dalam halaqah batiniyah melalui doa-doa. Kita akan bersama-sama menyematkan dalam sanubari kita bahwa kita santrinya Abuya, kita santri HM Ceria. Semoga kita semua mendapatkan keberkatan dan ridho dari guru-guru kita. Wabillahi. Kesan yang kami rasakan di tamatan, khususnya Hamas, kami rasa ini bukan cuma hanya atas nama formalitas saja Hamas, tapi bagi saya sendiri yang merasakan Hamas adalah sebuah keluarga yang dididik dari kelas 4 sampai tamat selama 9 tahun. Yang kami rasakan ya nano-nano, mulai dari tumbuh balita sampai mau menikah ya seperti ini, ya kadang baik, kadang buruk. Dan pesan saya untuk teman-teman Hamas semuanya, dimanapun nanti kalian semua berpijak setelah ini, jangan lupakan masa-masa 9 tahun yang pernah kita lewati bersama. Ataupun nanti kalian yang di Papua, yang di Natuna, yang di Timur Leste, tetap jaga ukhuwah kita sampai kapanpun. Dan kalau bisa nanti anak-anak kita mondok di Lirboyo bareng, bikin namanya Gaza Kid. Pesan kami tetap kompak, tetap semangat, jangan lupa bahagia pokoknya. Karena nikmat yang paling besar adalah tamat Lirboyo. Tetap kompak. Mau bagaimanapun, air mata dan perjuangan kita akan digantikan oleh Tuhan. Dan yakinlah akan itu. Kesan saya tidak ada kata yang pantas untuk mengungkapkannya. Pesan saya, sehat selalu para pejuang. Hidup itu adalah perjalanan, bukan pelarian. Dan hidup itu harus bertanggung jawab. Dengan konsekuensi apapun, kita harus tetap tanggung jawab. Pemenang tidak pernah selalu menang. Mereka tidak pernah menyerah. Dalam hal suatu apapun, dalam kondisi apapun, mereka tetap berjuang melawan situasi keadaan apapun itu. Alhamdulillah selama 6 tahun menurut Lirboyo terasa menyenangkan, mengasihkan, walaupun terkadang terasa menyedihkan. Untuk teman-teman Hamas, jangan jadikan tugas-tugasmu itu sebagai tuntutan, akan tetapi jadikanlah semua itu sebagai hiburan. Untuk Hamas, semangat selalu, kompak selalu, ila yaumil qiyamah. Saya sebagai anggota Hamas sangat bangga, dan Hamas itu menurut saya luar biasa. Pesan saya, jangan lupa kembaliannya. Jangan lupa bangun ketika bermimpi. Tidak ada keringat, air mata, dan darah yang menetes dalam kesia-siaan saat bersama kalian. Bahwa Hamas adalah lambang dari kerja keras yang diiringi dengan kesemangatan yang tinggi, yang dibingkai dalam sebuah ikatan kekeluargaan dan kebersamaan, tempat di mana kekuatan dan kekompakan diisi oleh orang-orang yang hebat, oleh orang-orang yang tangguh, yang mereka semua tidak pernah mengenal rasa lelah, apalagi kata menyerah. Karena kami sebagai anggota Hamas adalah pejuang yang sejati demi tergapainya cita-cita yang abadi. Dan yang terpenting, kita sebagai wajah asli dari pesantren itu sendiri ialah harus bersendi dan berdenyut nadi terhadap kenyataan-kenyataan yang ada, tanah air, dan juga bangsanya.
Untuk kesan dari kami selama mondok di HM Ceria Lirboyo sangat menyenangkan dan sangat mengesankan. Kenapa? Karena disinilah kami menemukan saudara-saudara kami seluruh Nusantara. Dan dari sinilah kami dibesarkan oleh para guru-guru kami, oleh para ulama dan para kiai. Untuk saudara Hamas, kita sedulur Selawase, dan persaudaraan yang sesungguhnya adalah ketika kita tamat dari Lirboyo ini. Semangat untuk Hamas, semangat untuk kita semua, semangat untuk santri Nusantara, spirit Hamas, in here and afterlife, spirit, we will not go down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari teman-teman Angkatan Yudhistira 29, Angkatan 30, Sultan 2028, Sniper 2027, Al-Qasam 2026, Aswatama 2025, mengucapkan selamat dan sukses untuk kakak-kakak Hamas dan Gaza 2022 yang telah berhasil dalam menyelesaikan jenjang pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo. Doa kami semoga kalian menjadi tamatan yang husnul khotimah, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. terima kasih. Waktumu memang semakin menipis untuk menemani kami. Namun semangat dan kerja kerasmu tidak akan luput dari sanubari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hamas. Terima kasih Hamas. Satu kali lagi takles humor untuk Angkatan Hamas, sedikit bicara banyak bekerja. Terima kasih Hamas dan Gaza Desa. Kita memang tak bisa selalu bersama, tapi semoga kita kembali berjumpa. Salam 2022. Semangat hikmah abang-abang Gaza. Abang-abang Gaza, kalau jadi pengurus jangan galak-galak ya. Tetap semangat, jangan lupakan kami meskipun sudah jadi alumni, pengurus, keamanan, itu saja sudah cukup. Mungkin kedepannya Mas selalu tetap semangat dan semangat. Gaza, untuk kakak-kakak Hamas, salam panjang umur perjuangan. Buat Gazanesia, tetaplah terbang tinggi seperti alap-alap. Tetaplah bertahan seperti laba-laba. Dan tetaplah indah seperti kupu-kupu. Dan tetaplah mahal seperti Starbucks. Gazanesia, for everybody. Dan kami mempunyai hadiah untuk Gazanesia. Dadah!
Jangan